Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita mau mereview sebentar ya hasil diskusi kemarin sama mengasihkan beberapa contoh lagi supaya kalian lebih paham ya. Oke. Ini kemarin ada yang tanya, mohon dijelaskan lagi terkait sifat matrik yang hasil OBE ya. Oke, boleh saya jelaskan di sini lagi. Oke, sifat-sifat matrik hasil OBE harus memenuhi ini. 1 sampai 3. Itu namanya matrik apa kemarin? M, E, B ya. Matrik eselon baris. Kalau 1, 2, 3, 4 namanya matrik eselon baris tereduksi MEBT. Ya. Kalau 1, 2, 3 berarti namanya eliminasi Gauss prosesnya. Kalau 1, 2, 3, 4 yang dipenuhi berarti prosesnya namanya eliminasi Gauss-Jordan. Begitu nggih? Oke, kita kupas satu persatu. Terus ini untuk apa Bu sifat ini? Jadi kalian ketika mengerjakan diarahkan memenuhi sifat-sifat ini. Ya. Yang pertama, pada baris tak nol, jadi dalam baris itu tidak semuanya nol, maksudnya baris tak nol itu ya. Dalam satu baris itu tidak semuanya nol, ada yang tidak nol. Maka unsur yang pertama kali muncul yang tak nol itu harus 1. Ya, dan itu disebut sebagai satu utama. Misal seperti ini. Misal seperti ini kita punya 3, 2, 1, 4, 1, 1. Ini baris pertama, ya. Baris 1, ini baris kedua. Pada baris pertama, itu kan unsur tak nol pertama adalah 1. Pada baris pertama di sini kan dia merupakan baris tak nol karena tidak semuanya nol. Baris kedua juga merupakan baris tak nol. Meskipun ada nolnya, tapi kan ada yang tidak nol. Maka baris 1 dan baris kedua ini adalah baris tak nol. Oke, pada baris pertama, unsur yang tak nol pertama adalah 1. Di sini berapa? Yang pertama muncul 3, ya. Maka pola pikir kita adalah bagaimana mengubah 3 itu menjadi 1, ya. Dioperasikan. Operasinya harus memenuhi 3 kemarin, perkalian dengan skalar, perkalian baris dengan skalar, tak nol, kemudian penjumlahan baris dengan kelipatan dari baris yang lain, kemudian pertukaran antar dua baris. Harus 3 itu saja, nggak boleh yang lain operasinya. Ya, oke. Jadi nanti harus dibentuk menjadi apa? Kalau ini, sini 1, ini terserah berapa. Dia yang depannya harus 1. Itu maksud dari kalimat ini. Ya. Kemudian pada baris yang berurutan, baris yang lebih rendah memuat satu utama yang lebih ke kanan. Kalau tadi sudah di sini, maka ini nanti harus diusahakan satu utamanya itu di sini atau di sini. Tidak boleh di sini, apalagi di sininya. Apalagi di sebelah kirinya. Nanti ini jadi 0, satunya boleh di sini. Sebagai satu utama. Bisa seperti itu. Ya, jadi satu utama selalu geser ke sini. Oke, itu maksudnya nomor 2. Tidak boleh seperti ini. 0, 1, 3, 1, 2, 1, 2. Kalau seperti ini. Nggak boleh, ini kan satu utama. Ini juga satu utama loh. Kok geser ke kanan enggak? Kok geser ke kiri? Tidak boleh. Harus geser ke kanan. Ini tidak boleh. Ya. Yang benar harusnya adalah boleh 1, 3, 2, 0, 1, 5.
Atau boleh juga 1, 3, 2, 0, 0, 1. Boleh. Perhatikan yang pertama 1. Ini juga 1. Yang pertama 1, ini juga 1. Yang pertama 1, ini juga 1, tapi tidak memenuhi aturan kedua. Dia satu utamanya harus semakin ke bawah, semakin ke kanan. Gitu ya. Oke. Jika ada baris tak nol, maka diletakkan paling bawah. Ketika kalian menemui soal seperti ini, ya, nolnya paling bawah. Ya. Misal ketemu begini, misalnya ketemu seperti ini. Angka pertama ya udah ini aja nolnya baris kedua tukar dengan baris ketiga supaya bentuknya jadi 1, 2, 3, 2, 1, 1, 0, 0, 0. Kemudian diubah, ini kan harus 0 ya. Nah, supaya satu utamanya di sini. Ini 0. Dioperasikan. Kayak ini aja. Nah. Oke. Untuk yang sifat yang keempat, pada kolom yang memuat unsur satu utama, maka unsur lainnya harus 0. Itu berarti seperti ini. Nah, kayak ini. Ini kan satu utama. Unsur yang lainnya 0. Ini satu utama, unsur yang lainnya loh, tidak 0 ya. Kalau masih seperti ini namanya, jadi tidak memenuhi sifat yang keempat. Ya, hanya matrik eselon baris, tidak tereduksi. Ya, jadi kalau yang ini ada 1, 0, itu utama ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini kan dalam satu kolom yang muat satu unsur utama, unsur lainnya harus 0. Satu utama, satu utama, satu utama. Perhatikan yang lainnya 0 semuanya kan. Nah, maka ini yang dimaksud dengan sifat yang keempat. Ya, kalau memenuhi sifat 1, 2, 3, 1, 2, 3, ini namanya eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss. Ya, tapi kalau 1, 2, 3, 4 dipenuhi, namanya eliminasi Gauss-Jordan. Ini bedanya ya. Oke. Selain sifat ini, jadi kalau mau mengerjakan mengarahnya ke sini. Ya, diarahkan bentuknya memenuhi sifat-sifatnya ini. Dan harus diingat, operasi yang boleh dilakukan hanya 3 ini, nggak boleh operasi yang lain. Urutannya Bu, terserah urutannya. Ya, yang penting operasinya harus ini. Bu, boleh nggak misalkan dalam satu OP itu saya tidak menukarkan sama sekali, ya nggak apa-apa, monggo. Saya hanya menjumlahkan perkalian baris dengan baris yang lainnya, ya silakan. Nggak apa-apa. Pokoknya tidak boleh operasi selain ini. Yang diambil satu saja boleh, silakan. Yang diambil 2 saja atau 2 sama 3 saja, nggak pakai 1 boleh. Urutannya nggak pakai urutan, terserah. Disesuaikan dengan kondisi yang ditemui. Ya. Kita kasih beberapa contoh. Yang pertama, misalkan kita punya contoh 3x min 2y 1 2x ditambah ini kan bisa kita bentuk matriknya apa ya? Ini ya. 3 2 min 2 3 x y sama dengan 1 5. Ya, seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi matrik besarnya 3 2 min 2 3 1 5. Oke. Berdasarkan sifat-sifat tadi bahwa dalam satu baris harus ada satu utama
Ya, padahal di sini 3. Supaya 1, oh ini kan 2. Supaya 1 saya kurangi saja, ya. Baris pertama saya kurangi dengan 2 kali baris pertama, saya kurangi dengan 2 kali baris kedua. Untuk penempatan seperti ini, yang dioperasikan berarti adalah baris pertamanya. Kemarin Bu Zah bilang, nulis seperti ini, baris 1, min 2, baris 2, boleh juga ditulis seperti ini. Ada beberapa buku yang mengatakan harus seperti ini nulisnya. Ya, yang belakang. Kita boleh di depan, asal gini, pengoperasiannya harus pada baris yang koefisiennya 1. Jadi dioperasikan di baris 1. Ini berarti dioperasikan di baris 1. Terserah depan atau belakang, yang penting koefisiennya harus 1, nggak pakai kelipatan. Ya, kalau yang pakai kelipatan berarti itu hanya penambahannya. Taruh di baris yang tidak ada kelipatannya. Boleh depan, boleh belakang. Ini terserah, aman enak yang mana. Oke, berarti ini, karena ini berarti kan baris satunya yang kita operasikan ya. 3 dikurangi 1 kali. 3 dikurangi 2, 1. Min 2, min 3, min 5 ya. Kemudian 1, min 5, min 4. Ini tetap ya. Oke. Dipahami. Kemudian ini sudah satu utama kan. Nah, maka saya harus menggunakan ini. Karena baris kedua kan juga harus punya satu utama. Dan harus geser ke kanan. Maka ini nanti yang akan jadi satu utama. Karena ini yang jadi satu utama, maka sininya harus 0. Sehingga baris kedua harus saya kurangi 2 kali baris pertama. Ya, ini kan 1. Jadi supaya 0 kan berarti saya kurangi 2 kali ini. Ya. Yang baris pertamanya tetap, karena ini kelihatan ya, operasinya ada di baris kedua ya. Min 5, min 4. Baris keduanya kita operasikan. 2 dikurangi 2, 0. 3 dikurangi min 2 kali min 5, berarti berapa? 13 ya. 3 ditambah 10 ya. 13. Kemudian ini juga 5 min 2 kali min 4. 8 itu 13. Oke. Tadi satu utamanya harus 1, sehingga baris keduanya saya kalikan dengan 1/13. Saya peroleh 1 min 5, 0, 1, ini min 4, ini 1. Oke. Ini sudah, kalau sampai sini, ini sudah memenuhi sifat 1, 2, 3 tadi. Kalau sampai sini saja namanya eliminasi Gauss. Kemudian kita operasikan, misalkan dari sini ya. Dari sini kita bentuk, oh saya punya ini kan 0x ditambah y sama dengan 1 ya, dari sini. Jadi kita dapat y sama dengan 1. Kemudian dari yang atas, baris pertamanya, x min 5y sama dengan min 4. X min 5 sama dengan min 4. Berarti X yang ketemu 1. Ya. Kalau sampai sini namanya eliminasi Gauss. Perhatikan, dalam satu utama, satu kolom masih ada yang tidak 0. Boleh. Ya. Tapi kalau mau eliminasi Gauss Jordan, saya taruh sini supaya paham. Tadi kan terakhir ini ya. Maka saya harus menggunakan ini. Supaya ini 0 berarti baris pertama saya tambah dengan 5 kali baris kedua. Jadi hasilnya adalah 1, 0. Ini 1 ya. Ini 0, 1, 1. Hasilnya seperti ini. Dari sini terlihat bahwa
X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Kalau sampai sini namanya eliminasi Gauss-Jordan. Matriknya namanya matrik eliminasi, matrik echelon baris tereduksi. Tapi kalau sini namanya matrik echelon baris saja. Ya, Bu, anaknya pakai Gauss apa Gauss-Jordan, terserah mau pakai mana. Tapi kalau dalam soal disuruh tentukan penyelesaian dengan menggunakan eliminasi Gauss, ya pakai Gauss. Tapi kalau disuruh tentukan penyelesaiannya dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, ya bagus pakai Gauss-Jordan. Tapi kalau tidak ada ketentuan, tentukan penyelesaian dari sistem berikut, terserah. Boleh pakai eliminasi Gauss, boleh pakai eliminasi Gauss-Jordan. Oke, begitu ya. Oke, nanti silakan dipahami lagi. Ini yang dua persamaan dengan dua variabel. Sekarang kita mencontohkan yang tiga persamaan dengan tiga variabel ya. Misalkan misalnya 2x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 sama dengan 4. Kemudian 2x1 ditambah 4x3 sama dengan 7. 2x1 maaf ya 3, 2x1 min x2 ditambah x3 sama dengan 4. Maka tentunya apa? 2, 3, 2, 2. Ini 0 ya. Ini berarti hati-hati ya. Ini kan nggak ada x2 nya, berarti x2 nya 0. Ini min 1, ini 4, ini 4, ini 1. X1, X2, X3 sama dengan 4, 7, 4. Ini persamaannya. Kita bentuk trik diperbesarnya, augmented matrixnya ya. 2, 0, min 1, 4, 4, 1, 4, 7, 4. Langkah pertama, saya harus lihat baris pertama. Baris pertama harus punya satu utama. Di sini kan belum ada. Terusnya kan satu ini. Maka, karena ini 2, tak bagi aja langsung. Baris 1 kali 1/2. Sehingga hasilnya nanti adalah 1, 1, 2, 2. 3, 0, 4, 7, 2, min 1, 1, 4. Tetap ya? Oke, saya bagi lagi aja. Sini. Cukup. Oke, dari sini ini sudah satu utama ya. Oke, berarti sini harus 0, ini juga harus 0. Maka untuk menggunakan ini, maka baris kedua saya kurangi 3 kali baris pertama. Baris ketiga saya kurangi 2 kali baris pertama. Ya, satunya tetap. 3 dikurangi 3, 0. 0 min 3, min 3. 4 min 6, min 2 ya. Ini 7 min 6, 1. 2 min 2. Baris 3 min 2 kali baris 1 berarti kan 2 dikurangi 2 ya. 0. Min 1 min 2. Min 3. 1 min 4. Min 3 lagi. 4 min 4. 0. Oke. Sampai sini. Ini sudah 0. Satu utama sudah. Berarti ini harus 1 sebagai satu utamanya. Maka baris kedua saya kalikan dengan min 1/3. Hasilnya 1, 1, 2, 2, 0, 1,
min 2 per 3, oh plus ya, 2 per 3, ini baru min ya, min 1 per 3, 0, min 3, min 3, 0. Sampai sini, oh ini kan satu utama, berarti ini harus 0, yang di bawahnya harus 0. Ya, di bawahnya satu utama kan, di bawahnya satu utama harus 0, ini harus 0. Sehingga baris ketiga saya tambah dengan 3 kali baris 1. Ya, di operasinya adalah baris ke-3 ditambah 3 kali baris ke-2. Sehingga hasilnya adalah 1, 1, 2, 2, kemudian bawahnya 0, 1, 2 per 3, min 1 per 3. Nah ini 0, kemudian min 3 tambah 3, 0, min 3 ditambah 2, min 1 ya. Kemudian sininya 0, min 1. Oke, sampai sini, oh ini ada satu utama. Maka baris ketiga saya kalikan dengan min 1. Sehingga hasilnya nanti adalah 1, 1, 2, ini 2, 0, 1, 2 per 3, min 1 per 3, 0, 0, 1, 1. Sudah ya? Sudah satu utama, satu utama, satu utama. Oke, sampai sini sudah selesai. Namanya adalah sudah bentuk matriks eselon baris. Sudah melakukan eliminasi Gauss. Ya, dari sini berarti apa? Yang terakhir X3 sama dengan 1. Ya, dari baris ketiga. Naik lagi. Ini kan X2, ini X3. Berarti kan X2 ditambah 2 per 3. X3 sama dengan min 1 per 3. Masukkan nilai X3-nya. X2 ditambah 2 per 3 kali 1 ya. Sama dengan minus 1 per 3. Sehingga X2-nya sama dengan min 1 per 3, min 2 per 3. X2-nya ketemu min 1. Naik lagi ke baris pertama, urut ya. Berarti apa? X1 ditambah X2 ditambah 2. X3 sama dengan 2. X1-nya dicari, dikurangi 1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti X1 sama dengan 1. Sudah ketemu ya. Namanya eliminasi Gauss. Jadi X1-nya sama dengan 1, X2-nya ketemu min 1, X3-nya ketemu 1. Selesai. Ya. Bu, saya mau kalau eliminasi Gauss Jordan bagaimana Bu? Dari sini ya. Berarti sampai sini selesai kalau eliminasi Gauss. Tapi kalau eliminasi Gauss Jordan sampai sini. Berarti kan terakhirnya 1, 1, 2, 0, 1, 2 per 3, 0, 0, 1, 2, min 1 per 3, 1. Berarti kan ini harus 0. Ya, ini juga harus 0, ini harus 0. Sehingga untuk melakukan ini dulu Bunda, baris 1 dikurangi baris 2. Berarti 1, ini 0, 2, min 2, min berapa? 2, min 2 per 3. 6 dikurangi 2, 4. 4 per 3 ya. Oke, ini 2, min 1 per 3. 7 per 3 berarti. Oke. 0, 1, 2 per 3. 0, 0, 1. Min 1 per 3 ini 1. Oke, sekarang saya mau mengangkat ini dan mengangkat ini.
Untuk melakukan ini berarti baris ke dulu ya. Baris pertama dikurangi 4/3 kali baris ketiga. Baris kedua dikurangi 2/3 kali baris ketiga. Nanti hasilnya adalah 1, 0, 0, 7/3 dikurangi 4/3, 1 ya. Kemudian ini 0, 1, ini 0, kemudian dari sini terdapat X3-nya 1, X2-nya min 1, X1-nya 1. Sama. Silakan dipelajari lagi. Sekali lagi memang harus dicoba mengerjakan sendiri ya, minimal ya 5, 6. Kalau cuma nyoba 1, 2 aja ya masih belum paham ya, harus banyak latihan. Oke, saya akhiri dulu, silakan dipahami. Mohon maaf bila salah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.